persamaan tak linear juga. Nah, beberapa persamaan yang membentuk suatu sistem kayak gini, itu disebut sebagai sistem persamaan linear. Ini agak double ya, jadi ini SPL harusnya. Nah, oke. Dan SPL ini, itu kita bisa tulis dalam bentuk matriks. Kalau di sini aku tulisnya dalam bentuk augmented matrix, jadi ada dua bagian. Yang kiri ini, itu adalah matriks koefisien, sedangkan yang kanan itu adalah ruas kanan dari SPL ya. Kayak misalnya kita lihat, yang persamaan pertama, itu kan 5x tambah y tambah z. Koefisien itu kan 5, 1, 1. Nah, jadi kita bisa tulis di baris pertama matriksnya itu 5, 1, 1. Terus di ruas kanannya itu 11. Berarti kita tulis 11 di sini. Dan kita tulis itu untuk semua persamaan. Kalau misalnya persamaannya ada 3, berarti matriksnya harusnya ada 3 baris. Gitu. Nah, mungkin ini yang agak baru ya kalau dibandingin SMA gitu. Di kuliah tuh kita dikenalin dengan istilah OBE atau operasi baris elementer. Nah, jadi dari OBE ini tuh ada 3 operasi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu mengalihkan satu baris dengan konstanta bukan nol. Terus yang kedua itu bisa menukar 2 baris. Dan yang ketiga itu bisa menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Terus kita juga mengenal istilah matriks echelon. Matriks echelon itu ada syaratnya. Jadi setiap baris tuh yang bukan nol itu ada satu utamanya. Kayak misalnya di sini aku kasih contoh. Nah, di setiap baris bukan nol ada satu utamanya. Nah, kalian lihat di sini matriks yang ini gitu ya misalnya. Di setiap baris, yang baris pertama itu ada satu utamanya. Terus yang kedua, baris kedua itu ada satu utamanya juga. Nah, satu utama itu apa sih? Jadi, satu utama itu eh, elemen pertama dari setiap baris yang bukan nol dan bernilai satu. Jadi kalau misalnya kita lihat baris ketiga di sini, kan dia nggak ada satu sama sekali. Dan di sini juga nggak ada elemen lain gitu. Kayak sorry, nggak ada elemen lain selain nol. Jadi ini nggak ada satu utamanya. Kalau misalnya di sini kita tulis 2 gitu, ya 002 gitu misalnya, tetap itu berarti nggak ada satu utamanya. Jadi bukan matriks echelon. Nah, terus syarat yang kedua itu, baris yang mengandung hanya 0 itu terletak di bagian bawah matriks. Kayak misalnya yang ini tadi. Ini kan barisnya tuh isinya 0 semua. Dia tuh harus ditaruh di paling bawah. Kalau misalnya kita mau sebut sebagai matriks echelon. Contohnya yang bukan, itu yang ini. Nah, oh sorry. Kalau misalnya kita di sini insert di sini 0, 0, 0 gitu ya. Itu kan barisnya isinya 0 semua. Tapi dia letaknya itu nggak di paling bawah. Kalau seperti itu, kasusnya berarti dia bukan matriks echelon baris. Terus syarat yang ketiga itu, satu utama yang di bawah setiap baris itu terletaknya harus di lebih kanan. Contohnya kayak gini. Di baris satu, ini kan satu utamanya nih. Berarti di baris selanjutnya, itu nggak boleh ada satu utama yang di bawahnya atau bahkan yang lebih kiri. Kayak misalnya yang ini. Nah, di atas tuh kan satu utamanya tuh di sini. Tapi di bawahnya persis tuh ada satu utamanya. Sedangkan itu tuh tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi ini bukan matriks echelon baris. Nah, selanjutnya ada syarat keempat. Ini tuh syarat tambahan. Syarat tambahan ini kalau terpenuhi, dia akan tergolong sebagai matriks echelon baris tereduksi. Nah, yang bikin dia tereduksi itu, setiap kolom yang mengandung satu utama, itu harus nol di baris lainnya. Contohnya gini,
Ini satu utama di baris pertama. Kita lihat di kolom itu, di kolom ini, selain satu utama itu, entry-nya nol semua, ya kan? Terus lihat juga yang ini, satu satu utama yang di sini, kita lihat kolomnya. Nah, entry-nya itu nol semua, selain yang satu utama itu tadi. Berarti kita bisa sebut sebagai matriks eselon baris tereduksi. Kalau misalnya matriks yang kedua, yang ini kan satu utama. Kita lihat di kolomnya, oke, nol semua lainnya. Tapi kita lihat yang baris kedua nih, satu utama, dan di kolom itu nggak nol semua. Di kolom itu ada dua. Berarti dia bukan matriks eselon baris tereduksi, tapi matriks eselon baris yang biasa aja. Gitu. Nah, terus di dalam SPL itu ada tiga kemungkinan. Bisa nggak ada solusi atau solusinya nggak konsisten, solusinya bisa banyak atau tak hingga, atau solusinya tunggal. Nah, apa yang menjadi syarat matriks buat memenuhi masing-masing kriteria ini? Jadi, kalau nggak ada solusi, itu ada baris nol, tapi ruas kanannya tuh nggak nol. Kayak misalnya ini, kita lihat nih, matriks koefisiennya, di baris yang paling bawah kan dia nol semua. Tapi di ruas kanannya, dia nggak nol. Ini kan sama saja kita bisa tulis jadinya 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Nah, ini kan nggak ada nilai x, y, ataupun z yang memenuhi gitu. Karena ini kan udah pasti 0. Ini juga pasti 0. Ini juga pasti 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Tapi ruas kanannya 1. Nah, kalau kayak gitu berarti nggak ada solusinya. Terus kalau solusi banyak, itu ada baris 0, dan ruas kanannya juga harus 0 juga. Karena kita ini kan bisa jadi tulisnya 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 0. Nah, nilai x, y, dan z yang memenuhi ini kan bisa banyak. Misal x-nya 1, y-nya 2, z-nya 3. Dikaliin 0 semua kan jadi 0. Ditambahin terus jadi 0 juga. Bisa juga nilai x, y, dan z yang lainnya. Berarti solusinya ada banyak gitu. Dan biasanya eh kalau ada satu baris 0 dan ruas kanan 0 kayak gini, si persamaan lainnya itu bentuknya akan jadi kayak gini. Nah, bentuk seperti ini tuh kan kita nggak bisa selesain buat dapat angkanya kan. Kayak misalnya ini kan terbentuk lagi SPL 3 variabel, tapi persamaannya cuma 2. Sedangkan kita tahu kalau mau nyelesain SPL 3 variabel tuh minimal harus ada 3 persamaan. Gitu. Jadi ini tidak bisa diselesaikan secara tidak bisa diselesaikan untuk solusi tunggal. Jadi solusinya itu ada banyak banget. Nah, sedangkan untuk solusi tunggal itu syaratnya tidak ada baris nol. Jadi kita lihat di sini kan ini bukan baris nol. Ini bukan baris nol. Ini juga bukan baris nol. Ruas kanan ya, bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya ini aku tulis ini 2 gitu, boleh-boleh aja. Jadi ini ruas kanannya nggak ngaruh sama sekali. Kita bisa lihat di sini dari matriksnya itu kan solusinya X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, Z-nya 0. Nah, terus itu kan jenis-jenis solusinya. Tapi gimana sih caranya kita bisa mendapatkan solusi SPL-nya? Nah, kita kalau di Alinda itu mengenal algoritma namanya eliminasi Gauss-Jordan. Ini sebenarnya step-stepsnya tuh cuman copy dari buku aja. Jadi intinya tuh dari eliminasi Gauss-Jordan, kita lihat nih dari kolom yang paling kiri dulu. Pastiin si baris pertamanya itu nggak nol. Kalau misalnya nol, bisa ditukar dengan baris yang lainnya. Kayak misalnya di sini kan awalnya nol nih. Kita tukar dengan baris kedua gitu misalnya. Maka akan terbentuk matriks seperti ini. Kemudian tujuan selanjutnya itu
kita pengen si entry pertamanya itu menjadi satu. Karena ini dua, maka caranya adalah kita dengan membagi dua gitu. Jangan dikurangin satu ya. Kayak misalnya dua kurangin satu jadi satu, terus ini kurangin satu, ini kurangin satu, itu nggak bisa. Ingat lagi, ingat lagi operasi-operasi pada OBE. Kalian harus menggunakan OBE saja gitu. Jadi jangan ngasal manipulasi matriks ya. Nah, kalau misalnya udah ada satu utama, berarti di kolom lainnya tinggal kita buat nol saja. Ini kan nol udah, tapi ini masih ada dua. Nah, si duanya ini harus kita ilangin biar jadi nol. Caranya dengan OBE yang ketiga tadi, yang menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Jadi, di sini kita, ups, sorry, di sini kita mengurangi baris ketiga dengan dua kali baris satu. Supaya apa? Supaya entry di kolom pertamanya itu jadi nol. Gitu. Ups, sorry. Dan tinggal kita ulangi saja untuk kurang lebih setiap setiap kolom. Oke, sorry. Lanjut. Jadi udah nih, baris pertama kita udah ada satu utama. Dan bentuknya udah dalam eh, matriks eselon baris, ya kan? Tinggal kita lakukan untuk setiap baris. Kita pengen ini ada satu utamanya, terus di baris ini juga ada satu utamanya. Dan kita reduksi gitu. Jadi dengan cara yang sama, tinggal kita OBE aja, tinggal dimanipulasi. Sehingga bentuk akhirnya menjadi matriks eselon baris tereduksi seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya dari step 1 sampai step 5, atau dalam arti lain, kita manipulasi matriksnya itu cuman sampai matriks eselon baris aja, gak sampai bentuk yang tereduksi, itu algoritmanya kita sebut eliminasi Gauss. Gitu. Jadi kalau sampai tereduksi, itu Gauss-Jordan. Bedanya di situ. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak tentang matriks OBE dan lain-lain? Kalau ada boleh langsung on mic aja atau chat di Zoom. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ya. Boleh.
Oke, jadi lanjut ke operasi pada matriks. Buat materi ini sebenarnya sama aja kayak SMA. Jadi kalau matriks itu, misalnya aku punya matriks A kayak gini, matriks B kayak gini, C-nya kayak gini. Nah, matriks itu bisa dijumlahin kayak gini, bisa dikaliin kayak begini, tapi ada syarat-syaratnya juga. Contohnya, untuk pertambahan, atau penjumlahan atau pengurangan, eh, ukuran matriksnya itu harus sama. Kayak misalnya A sama B, ini kan 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Itu bisa dijumlahin atau dikurangin. Kalau misalnya beda, kayak misalnya A sama C gitu, itu nggak bisa dijumlahin atau dikurangin. Nah, kalau untuk perkalian, syaratnya itu cukup strict. Jadi, kalau A dikali C, banyak barisnya matriks A itu harus sama dengan banyak kolom matriks C. Dan hasilnya itu ukurannya banyak kolom A dikali banyak baris C. Dan harus diingat juga, kalau A kali C, itu umumnya tidak sama dengan C kali A. Umumnya, tapi mungkin ada yang sama. Nah, terus kita juga mengenal istilah transpose. Transpose tuh jadi misalnya ini baris pertama. Si baris pertama itu bakal jadi kolom pertama. Baris kedua bakal jadi kolom kedua. Hasil transposnya jadi kayak gini. Nah, lanjut. Di matriks juga, matriks persegi ya khususnya, itu ada istilah namanya diagonal utama. Diagonal utama tuh jadi entry yang entry dengan urutan baris dan urutan kolomnya sama. Kayak misalnya ini 1,1, ini 2,2, ini 3,3. Dan diagonal utama ini hanya ada untuk matriks persegi saja yang banyak kolom sama banyak barisnya tuh sama. Kalau misalnya matriksnya 4 kali 3 gitu ya. Hmm, ya misalnya ini, atau enggak satu kayak gini gitu misalnya ya. 2 kali 3. Ini tuh nggak ada diagonal utamanya. Tidak terdefinisi. Gitu. Ada juga trace. Trace ini jumlah dari setiap elemen di diagonal utamanya. Kayak misalnya ini kan ada 1, ada 5, ada 9. Itu semua dijumlahin. Hasilnya adalah 15. Itu untuk trace. Terus inverse. Nah, inverse itu definisinya adalah inverse dari suatu matriks. Kalau kita kalikan dengan matriks itu sendiri, hasilnya adalah matriks identitas. Identitas itu kayak gini. Jadi eh, di diagonal utamanya elemennya itu 1, sedangkan di lainnya dia 0, yang kita sebut sebagai matriks identitas. Nah, cara mencari inverse untuk 2 kali 2 itu kayak yang di pelajaran di SMA juga. Jadi 1 dibagi determinan, terus ini jadi D min B min C sama A. Itu buat yang 2 kali 2. Sedangkan buat yang 3 kali 3 atau lebih itu nanti bakal di bab 2. Atau di sini juga ada, Deng. Kita bisa menggunakan OBE. Ya, jadi caranya, misalnya kita punya matriks kayak gini, terus kita mau mencari inverse-nya, inverse dari A. Caranya adalah kita menuliskan matriks itu lagi, terus ditambahin lagi dengan matriks identitas di kanannya. Gitu. Dan tujuan kita OBE itu adalah menghasilkan matriks identitas di kirinya. Sedangkan matriks yang di kanannya, yang hasil OBE itu, yang akan menjadi inverse dari A. Oke, buat bab 1, ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke bab 2.
Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab 2 tentang determinan. Jadi buat nyari determinan tuh sebenarnya caranya ada banyak. Kayak satu tadi dijelasin udah pakai OBE. Sekarang kita mempelajari metode ekspansi kofaktor. Nah, sebelum belajar metode ini, kita harus mengenal istilah minor namanya. Di notasinya itu MIJ. Nah, MIJ ini disebut sebagai minor dari AIJ, yaitu determinan matriks yang didapatkan dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kayak misalnya di sini M11. Berarti kita hilangkan baris ke satu dan kolom ke satu. Dapatnya matriks yang ini kan. Nah, ditulislah seperti ini. Kemudian kita cari determinannya, yaitu A22 kali A33 dikurangin A23 dikali ini harusnya. Gitu. Terus ada istilah juga namanya kofaktor. Kofaktor dari AIJ itu adalah minornya dikali dengan min 1 pangkat I plus J. Jadi itu barisnya, J-nya tuh kolomnya gitu. Kalau misalnya kita gambarin buat ngitung si CIJ ini, dia tuh bakal selang-seling tandanya. Ini plus, ini min, ini plus, ini min, dan seterusnya. Terus ini min, ini plus, ini min, dan seterusnya. Begitu juga buat yang lain. Ya, buat si tanda minusnya ini. Nah, jadi buat nyari determinannya dari matriks yang awal ini, yang A, itu caranya kita tentuin dulu kita mau ekspansinya itu sepanjang kolom tertentu atau sepanjang baris. Kalau misalnya sepanjang kolom tertentu, misalnya yang kayak pertama ini, itu kita menjumlahkan si kofaktornya ini dikalikan dengan entry-nya dikalikan dengan oh sorry ini harusnya nggak, ini nggak ada min ya karena udah C. Tapi kalau misalnya kalian tulis dalam M, itu berarti ada minus dipangkatin sesuatunya juga. Ini mungkin aku tulis ulang aja. Jadi kalau mau dalam bentuk M, kalau misalnya kalian males ngitung C-nya satu-satu, ini kan jadinya min 1 pangkat I plus J dikali AIJ dikali dikali M. Gitu. Ini juga sama. Gitu ya. Jadi dipilih salah satu aja. Mau pakai yang kolom ataupun yang baris, hasilnya sama aja harusnya. Dan mau pakai kolom yang keberapa atau baris yang keberapa, itu bebas terserah kalian. Hasilnya juga harusnya sama. Tapi kalau tips dari aku, itu kalian pilih baris atau kolom yang paling banyak nolnya. Kenapa? Supaya kita lihat di sini. Kan ada perkalian dengan si entry-nya kan, si AIJ ini. Kalau misalnya nolnya banyak, berarti nanti si penjumlahnya itu banyak yang nol. Kalian ngitungnya nggak ribet gitu. Contohnya kayak gini, misal nih, ada matriks kayak gini. 310, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Di sini kan ada nol nih. Nah, tinggal kalian bebas pilih mau ekspansi kofaktornya sepanjang baris satu atau mau sepanjang kolom satu. Terserah kalian. Misalnya di sini aku pakai yang baris pertama ekspansinya. Kan hasil si determinannya itu bakal jadi min 1 pangkat 1 plus 1. Karena kita ambil yang pertama dulu ya. Terus dikalikan dengan entry-nya, yaitu 3. Terus dikalikan dengan minornya, M11. M11 didapat dari menghilangkan baris pertama dan kolom pertama.
hasilnya dalam matriks yang seperti ini. Gitu. Dan kita lakukan untuk setiap entry-nya. Dan buat yang ketiga, kalian lihat tuh, kan ada nolnya. Gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngitung ini. Langsung aja tulis 0. Nah, hasilnya adalah min 1. Buat si determinannya. Itu buat yang cofaktor. Terus ada cara yang kedua, itu metode reduksi baris. Jadi sebenarnya ini OBE juga, cuman agak beda aja sama OBE yang sebelumnya. Jadi kalian harus ngafalin si tabel ini, sifat-sifatnya. Kalau misalnya OBE-nya yang kita ngeluarin suatu konstanta gitu ya, si determinannya juga dikali konstanta itu. Kalau misalnya ditukar, kayak misalnya ini eh, baris kedua tukar sama baris ke satu, hasilnya jadi yang kayak di kanan ya. Itu determinannya dikali negatifnya. Terus kalau di OBE sama yang ketiga tadi, yang penjumlahan kelipatan suatu baris ke baris lainnya, itu determinannya tetap. Nah, caranya itu kalian menghitung OBE dari matriks ya, sampai matriksnya itu berbentuk segitiga. Nah, jadi mungkin aku jelasin dikit dulu. Kalau matriks segitiga tuh, dia kan ada diagonal utama nih, misalnya nih 1, 2, 3. Nah, terus di sisi atasnya, atau atau di sisi bawahnya, salah satu aja, itu nol semua entry-nya. Misalnya di sini, di sisi atasnya nol semua. Yang di bawahnya bebas. Ini kita sebutnya matriks segitiga. Atau lebih spesifiknya lagi buat ini, matriks segitiga bawah. Ini kalian udah pelajarin belum di Magnum? Harusnya diajarin juga soalnya. Oke, kayaknya belum ya. Eh, Oke, nggak apa-apa. Jadi, kalau matriks segitiga ini, salah satu sifatnya, atau salah satu keunikannya gitu ya, determinannya bisa kita cari dengan mengalihkan entry di diagonal utamanya aja. Jadi, determinan dari ini, determinan dari apa gitu ya, misalnya X gitu. Ini X, itu kita cukup nyari perkalian elemen di diagonal utamanya. Jadi 1 kali 2 kali 3, yaitu 6. Ya, ini berlaku buat matriks segitiga atas juga. Nah, contohnya di sini ada matriks kayak ini, 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, 1. Kita pengen OB ini menjadi bentuk matriks segitiga. Di OBE lah, misalnya di sini kita tukar baris pertama dengan baris kedua, jadi dikali minus. Terus baris pertamanya kita keluarin, bentar. Si baris pertamanya kita keluarin 3. Makanya di sini dikali min 3. Terus di OBE lagi, ini dikalikan dengan min 2 baris pertama, jadi determinannya tetap. Dan seterusnya sampai kalian dapat matriks segitiga. Tuh, ini kan bentuknya matriks segitiga atas. Karena yang di bawah elemen diagonal utamanya tuh nol semua. Nah, buat yang kayak gini, itu kan tinggal kita kaliin aja. 1 kali 1 kali 1 si determinannya. Sama dengan 1. Dapatlah determinannya tuh 165. Palingan gitu buat bab 2. Ada yang mau ditanyain sebelum bab 3, terus nanti latihan soal?
Kalau nggak ada, kita ke bab 3. Ini berarti bab terakhir eh, buat ujian kalian ya, buat U1. Nah, jadi di bab ini tuh tentang ruang vektor Euclidean. Nah, buat ruang vektor Euclidean ini itu sebenarnya sama kayak vektor yang kita kenal. Karena kalau ada nanti ada vektor yang aneh-aneh gitu, itu di bab 4. Jadi kalau kita punya dua titik A dan B, dan kita menggambarkan suatu panah gitu, titik awalnya dari A, terus akhirnya di B, misalin V, itu kita bisa tulis kayak gini, V sama dengan AB. Dan jangan lupa untuk menuliskan vektor, di atasnya itu harus ada tanda panahnya. Karena kalau misalnya nggak ada, itu berarti V-nya itu kayak variabel biasa aja gitu, kan vektor. Nah, buat menjumlahkan vektor, itu kita bisa visualisasi kayak gini. Ini kan kayak metode trapesium ya. Jadi ini V, ini W, terus kalau mau dijumlahin di gambar bayangannya gitu, dapatlah V plus W. Dan buat vektor ini, V plus W itu sama dengan W plus V. Jadi dia bisa dibolak-balik. Nama sifatnya apa ya? Lupa. Terus kalau buat pengurangan, itu sama aja kayak penjumlahan. Cuman jangan lupa, kalau negatif dari suatu vektor, itu berarti arahnya tinggal dibalik aja. Kayak misalnya ini W, kan ke kanan. Negatifnya berarti dia arahnya ke kiri. Dengan panjang yang sama juga. Perkalian skalar, kalau perkalian skalar tuh lebih ke panjang vektornya yang dipengaruhin. Kalau misalnya ini V, terus kita ada punya setengah V, berarti panjangnya dikali setengah. Kalau di negatifin, ini kan sama aja kayak dikali min satu, berarti panjangnya sama tapi arahnya kebalik. Kalau 2V berarti panjangnya 2 kali lipatnya gitu. Jadi masih aman lah ya. Nah, kalau dinotasiin gitu ya, misalin V-nya itu V1, V2 sampai Vn, W-nya juga sama, W1, W2 sampai Vn, maka kalau dijumlahin vektornya, itu kita bisa jumlahin per elemennya. Jadi elemen pertama dengan elemen pertama, yang kedua dengan kedua, dan seterusnya sampai ke N. Terus kalau kita kalikan dengan suatu konstanta, itu tinggal dimasukin aja ke masing-masing elemennya. Kalau di negatifin juga sama, kan ini sama aja kayak kita kalikan dengan min satu gitu. Dikurangin juga sama kayak yang penjumlahan, jadi pengurangannya tuh per elemen. Lanjut, di sini kita mengenal istilah norm. Norm dari V itu notasinya si V-nya ini kayak diapit dua garis tegak gitu. Ya, ini bukan mutlak. Ini kayak mutlak tapi dua kali gitu ditulisnya. Ini sama dengan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat dan seterusnya sampai Vn. Jadi kayak Pythagoras tapi buat n variabel gitu. Nah, si norm dari V ini itu dia secara geometris artinya panjang dari vektor V. Terus ada juga vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang normnya udah pasti satu. Kalau misalnya nih, si V, kita kan punya normnya kayak gini. Kalau dibagi dengan normnya sendiri, itu otomatis normnya bakal jadi satu. Gitu. Jadi rumus dari vektor satuan tuh kayak gini. Suatu vektor dibagi dengan norm dari vektornya itu sendiri. Terus ada jarak antara dua titik, kayak misalnya ini, eh soalnya ini titik U, di sini titik V gitu misalnya. Buat menghitung jarak dari dua titik ini, itu
kita sama saja dengan menghitung norm dari selisih vektornya yang ini. Ya, kan kita udah tahu nih tadi rumus norm tuh kayak gini. Berarti kalau norm dari U min V, tinggal kita ganti aja masing-masing ini dengan U min V. Jadi ini U1 min V1 kuadrat, U2 min V2 kuadrat, dan seterusnya. Dot product, kalau dot product itu, mungkin aku ingetin lagi ya. Ini misalnya U-nya tuh sama dengan U1, U2 sampai UN. V-nya juga sama. Jadi si dot product ini tuh kita mengalihkan si masing-masing elemennya ini. Ini kan U1 dengan V1 kita kalikan. Terus dijumlahin dengan yang U2 dengan V2 tuh dan seterusnya sampai UN dikali VN. Nah, hasil dari dot product ini itu pasti skalar. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngedot produkin terus hasilnya vektor, itu udah pasti salah karena nggak mungkin hasilnya itu vektor. Nah, cara lain buat menghitung dot product juga, ini lebih ke rumus cepatnya aja. Kalau misalnya kalian udah tahu norm dari masing-masing vektor, itu tinggal norm U dikali norm V dikalikan dengan cos theta. Nah, tetanya ini itu sudut yang diapit oleh vektor U dan vektor V. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan rumus cos theta. Ya, cos theta-nya berarti kan U dot V dibagi dengan norm U dikali norm V. Nah, rumus ini tuh bisa kita pakai untuk mencari sudut yang diapit dari dua vektor. Karena kan kadang yang kita tahu tuh, vektornya kita tahu, normnya kan bisa dicari, tapi sudutnya nggak tahu. Nah, sudutnya bisa dicari pakai rumus ini. Kalau kita tahu cos sudutnya berapa, berarti kita bisa cari juga sudutnya itu berapa derajat atau berapa radian. Dan ini rumus juga, rumus yang berbeda. Jadi U dot V sama dengan seperempat norm U plus V dikuadratin min seperempat norm U min V dikuadratin. Gitu. Sifat-sifat dot product. Yang pertama dia sifat simetris. Jadi dia mau U dot V dibalik jadi V dot U, hasilnya harusnya sama aja. Terus kalau kita punya bentuk kayak gini, itu dia bisa didistributifin. Jadi U-nya bisa masuk sini, U-nya bisa masuk sini juga. Hasilnya jadinya U dot V ditambah dengan U dot W. Jadi si dot product ini tuh dia sifatnya kayak aljabar biasa gitu. Nah, kalau skalar, si ininya, depannya, itu kita bisa kalikan ke vektor yang mana dulu aja. Gitu. Ini disebutnya sifat homogenitas. Dan yang terakhir sifatnya itu kalau V dot V itu pasti lebih besar sama dengan 0. Dan nilainya 0 jika dan hanya jika vektornya tuh vektor 0. Nah, kalau kalian bingung di sini maksudnya tuh eh, V-nya sama dengan 0, 0, 0, dan seterusnya sampai 0. Ini yang kita sebut dengan vektor 0. Atau 0 terus ada panahnya gitu. Sifat ini disebut sifat positivitas. Oke, terus ada beberapa ketaksamaan dari vektor-vektor ini. Jadi yang ini mungkin udah cukup terkenal ya, kayak ketaksamaan segitiga gitu. Jadi
ketaksamaan yang pertama tuh U dot V kalau dimutlakin itu kurang dari sama dengan masing-masing normnya. Nah, perhatiin lagi di sini U dot V itu kan skalar ya bentuknya. Hasilnya tuh skalar. Jadi jangan tulis U dot V terus di normin gitu. Jangan. Karena dia bukan vektor hasil skalarnya tuh. Hasil dot produknya tuh. Terus kalau U dot V normnya itu lebih kecil daripada penjumlahan masing-masing norm vektornya. Jadi norm dari U plus V lebih kecil sama dengan norm U ditambah norm dari V. Terus yang ketiga, jarak antara dua titik U dan V gitu misalnya, itu pasti lebih kecil sama dengan jarak antara U dan W dan jarak antara W dan V. W-nya ini U, V, dan W-nya itu titik sembarang aja. Kayak misalnya di sini, misalnya ini U nih. Sini, eh ini V gitu misalnya. Misalnya ini W. Nah, jarak antara U dan V itu kan cuma segini nih. Segini. Kalau misalnya kita ngitung ke W dulu, terus baru dari W ke V, itu kan otomatis pasti lebih jauh ya. Sama aja gitu kayak misalnya kita mau ke dua titik, dari satu titik ke titik lainnya, kita mau jalan garis lurus, tapi kita malah belok-belok dulu. Itu kan jarak yang kita tempuh tuh pasti lebih jauh. Logikanya gitu. Terus untuk keortogonalan, ortogonal tuh basically eh, dua vektor yang saling tegak lurus. Jadi kalau secara definisi itu U dan V ortogonal jika dot produknya itu sama dengan 0 atau tetanya itu sama dengan 90 derajat. Kenapa bisa gitu? Karena balik lagi tadi kan kita punya cos theta tuh sama dengan U dot V dibagi bla bla bla. Kalau U dot V-nya ini sama dengan 0, berarti cos theta sama dengan 0, ya kan? Berarti theta yang memenuhi itu 90 derajat atau enggak 270 derajat. Tapi kan ya sama aja gitu, kita ambil sudut yang terkecil aja. Dan ada proyeksi juga. Proyeksi itu jadi kalau misalnya kita punya vektor, misalnya namanya U ke sini, terus ada vektor A ke sini, atau enggak hanya panjang gitu ya misalnya. Ini A, ini U. Secara geometris itu kita bisa mengartikan proyeksi U terhadap A itu berarti kayak gini. Itu. Ini adalah proyeksi U terhadap A atau sepanjang A, ya. Jadi si komponen U-nya ini tapi dia sejajar dengan A. Itulah proyeksi. Rumusnya itu adalah U dot A dibagi normnya dikuadratin terus dikali vektor A. Ya, jadi hasilnya skalar. Skalar. Hasilnya vektor. Karena U dot A ini vektor, norm terus dikuadratin kan vektor juga dikali dengan bentar sorry. U dot A tuh skalar. Terus norm A tuh skalar. Dibagikan berarti skalar juga. Terus dikaliin vektor jadi hasilnya vektor gitu. Nah, kalau kita pengen proyeksinya yang tegak lurus, jadi kan A tuh kayak gini nih, arahnya kan ke sana. Kalau misalnya kita pengen proyeksinya kayak gini, yang tegak lurus dengan A itu kita bisa tulis U min proyeksi U terhadap A, ya. Jadi rumusnya sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman ada U minusnya aja di sini. Sebutnya proyeksi U ortogonal terhadap A. Nah, buat nyari norm ya,
rumusnya tuh mutlak dari dot product U dengan A dibagi norm A, ya, atau bisa ditulis jadi norm vektor U dikali dengan mutlak cos theta-nya. Kalau misalnya kalian malas ngafalin rumusnya, ya udah kalian hafalin yang ini aja gitu. Kalian hitung manual, proyeksinya bentuknya kayak apa vektornya, baru kalian hitung si normnya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngafalin ini juga boleh, silahkan. Terus ada jarak antara titik P dan garis. Jujur aku nggak tahu ini masuk materi kalian atau enggak, tapi harusnya masuk. Jadi ini tuh kalau ada titik P, seni P, terus ada garis gitu. Jaraknya tuh kan berarti yang tegak lurus kan dengan si garis itu. Ini si D-nya gitu. Oh, D besar kalau di sini. Dan cara menghitung, oh, sampai teorema proyeksi. Oh, berarti ini nggak masuk ya? Ini juga nggak berarti. Persamaan parametrik gitu. Bener nggak? Berarti cuma sampai sini aja. Oke, kalau gitu. Hmm, paling ini aja deh. Hmm, nah, aku lupa nulis teoremanya ya. Ya nggak apa-apa. Jadi dari proyeksi ini atau ortogonalan ya. Kalau misalnya kita punya garis garis persamaannya tuh AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita punya vektor normalnya itu adalah A, B. Gitu. Jadi lihat dari koefisien X dan koefisien Y-nya. Terus ada juga kalau bidang itu juga sama aja sebenarnya. Jadi bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Jadi bedanya ada Z-nya aja. Normnya itu adalah ABC. Gitu. Apa lagi ya? Yang itu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak dari bab 3? Atau mungkin dari awal, dari bab 1 sampai bab 3 gitu. Boleh. Nah, ini buat file good notes-nya bakal dikasih nggak? Bakal nanti di-share. Makasih kawan. Oke, sama-sama. Ya, boleh. 028. Sorry Kak, halo aku Semi, aku mau nanya Kak untuk eh, sebenarnya boleh nggak ya Kak kira sebenarnya untuk materinya keseluruhan sih karena
di soal kuis kemarin itu ada satu soal mengenai pembuktian teorema. Kira-kira ada Hmm, nggak ya Kak, either pembahasan atau mungkin cara untuk kalau di buku paketnya kan, di buku paket, di buku textbooknya kan ada kayak equivalent statements ya, kayak mm-mm. A is invertible, A sama dengan nol, only has trivial solution gitu-gitu. Ada nggak ya Kak untuk pembahasan mengenai gimana sih cara membuktikan statement-statement sekiranya nanti di UTS-nya ada soal untuk pembuktian teorema begitu. Makasih Kak. Equivalent statements. Mm. Terutama untuk ini sih mungkin udah kalau misalnya udah masuk ke determinannya tidak sama dengan nol atau kayak column factors linearly independent gitu-gitu. Aku lagi lihat di textbooknya juga karena cukup membingungkan sih Kak. Kalau seandainya memang ada soal pembuktian. Thank you sebelumnya. Boleh kasih contoh nggak yang halaman berapa di bukunya? Aku sambil buka. eh yang sebentar. Kalau aku screenshot aja boleh nggak Kak? Yang ini ya. Boleh. Iya, bentar ya. Aku taruh di chat ya. Oke, oke. Jadi maksud pertanyaannya tuh eh kayak misalnya, Hah? bentar, coba coba contoh pertanyaan gimana? Oh, eh, soalnya kemarin kemarin tuh kayak ada soal buktikan kalau misalnya eh, kalau di B kan itu AX sama dengan nol kan. Mm-mm. Eh, Kalau di soal kemarin tuh contohnya buktikan juga kalau A pangkat K X sama juga sama sama dengan nol juga punya juga hanya memiliki solusi trivial gitu. Sebenarnya lebih ke kira-kira boleh dibahas nggak Kak untuk tips cara membuktikan statement-statement kayak gitu. Oke. eh, Kalau gitu, misalnya yang tadi AX terus dengan nol ya. Hmm. Terus kita diminta bukti, buktikan apa tadi? A A-nya pangkat K apa angkat K? X sama dengan nol juga hanya memiliki solusi trivial. Bentar. Jujur kayaknya soal kalian sama soal yang tahun lalu agak beda ya. Karena kalau di Alinda Hmm. tahun lalu tuh, jujur dikit banget pembuktian kayak gini. Kayak lebih ke perhitungan aja sih. Biasanya kalau pembuktian-pembuktian gini tuh lebih ke ale harusnya. Oke, jadi sebenarnya Sorry Kak, iya soalnya aku juga kaget kemarin tiba-tiba ada soal pembuktian gitu. Dan emang karena di quiz-quiz juga seingat aku nggak ada ya yang kalau sebelum-sebelumnya.
Oke, oke. Thank you, Kak. Oh ya, dosen kalian beda ya sama ini? Bu Della Vita kok. Iya, beda berarti. Mm-mm. eh nah, jadi sebenarnya kalau membuktikan teorema-teorema itu ya, ada yang sifatnya dikasih tahu nih, kayak gini. Ada juga yang sifatnya nggak dikasih tahu. Kalau misalnya dikasih tahu, misalnya kayak AX sama dengan 0, terus kita diminta ngebuktiin kayak gini, A pangkat X sama dengan 0, ya udah kita coba aja manfaatin si sifat ini gitu. Nggak usah yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu gitu, ya berarti kalian boleh pakai sifat manapun yang kalian tahu dan semoga aja ketemu gitu pembuktiannya. Nah, mungkin eh kalau yang aku lihat di sini ya, kan A pangkat K tuh sama dengan, nah kita coba pengen ngubah si A pangkat K ini menjadi bentuk AX gitu. Sorry. Intinya tuh kayak di nalar aja sih. Kayak misalnya ini kan, hmm, jadinya A pangkat K-1 dikali A X gitu kan. Dengan 0. Ini vektor ya berarti. Nah, ini kan sama aja. Jadi kayak A pangkat K-1 dikali 0 gitu. Sama dengan 0. Berarti kan trivial si solusinya. Ya enggak? Gitu. Jadi kalau tips pertama, make sure kalian paham dulu sama teoremanya. Ya, jadi kalau misalnya ditanyanya kayak gini, terus kalian taunya ini, make sure kayak kalian paham sama setiap notasinya gitu. Itu pertama. Dan hmm, kenalin juga si jenis teoremanya. Karena teorema itu kan banyak ya. Kayak misalnya ada yang jika P maka Q, ada juga yang jika P dan hanya jika P itu sama dengan Q. Terus ada yang juga untuk setiap P gitu misalnya, untuk setiap P anggota bla 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 berlaku Q. Nah, ini kan banyak ya. Tapi ini kan masuknya ke teorema yang eh, jika P maka Q ini. Nah, buat yang contoh jika P maka Q ini, kalian cukup analisis hubungannya satu arah aja. Nah, karena hubungannya tuh satu arah, kan berarti P ke Q kan. Ya udah kalian manfaatin si P-nya itu. Kayak misalnya kayak gini, kita pengen ngubah si Q-nya dalam bentuk P gitu. Dalam bentuk sesuatu, dalam bentuk sesuatu dari P. Kalian coba pikirkan kayak misalnya A pangkat K X gitu ya. Apakah kalian bisa ubah bentuk ini menjadi bentuk P? Kalau misalnya bisa, ya berarti jawabannya kayak gitu. Caranya gimana? Itulah yang kalian harus cari sendiri gitu di ujian ataupun di quiz. Kalau misalnya teoremanya kayak gini, eh berarti kalian harus analisisnya dua arah gitu. Kalau analisis kayak gini tuh, kalian bisa asumsiin P ke Q dulu. Ya, jadi bisa P ke Q dulu, baru Q ke P. Gitu. Paling gitu sih tipsnya. Menjawab gak? Oke, aman. Makasih, Kak. Berarti sebenarnya lebih ke ngubah bentuk dari yang diminta jadi ke yang awal ya. Terus dibuktiin.
benar salahnya atau terbuktikan teoremanya. Yes. Oke, thank you, Kak. Oke, ada lagi? Permisi Kak, mau nanya, Iya, boleh. kalau misalkan yang ada sistem persamaan linear nih, Mm-mm. itu kan diubah ke matriks. Nah, tapi ini di soal itu, di dalam matriks itu ada yang persamaan lagi, jadi kayak ada A kuadrat plus berapa gitu-gitu. Terus nanti Mm-mm. ditanyain eh, A-nya itu harus berapa kalau buat solusi tunggal, terus solusi nggak konsisten, sama yang solusi banyak. Kalau Ya, ya. kayak gitu gimana Kak? Soalnya aku ngerjain itu masih sering kebingungan sendiri gitu. Makasih Kak sebelumnya. Yang ini, bener gak? Iya. Oke, sekalian bahas aja ya kalau gitu ya. Oke, sorry ya, laptopku nge-freeze. Suaraku aman nggak? Aman-aman. Oke, sorry ya. Jadi, sebenarnya mirip sama yang tips tadi. Jadi kan tools kita yang kita punya tuh, yang kita pelajarin itu adalah SPL yang kayak gini kan. Bla 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 X tambah bla bla Y sama dengan suatu konstanta. Nah, jadi kalian harus memanfaatkan tools yang kalian punya. Ya, gimana sih cara kalian ubah SPL ini menjadi ke dalam bentuk tools yang kita pelajarin? Ya, misalnya di sini aku pakai substitusi U-nya dengan seper X, V-nya seper Y, W-nya seper Z. Jadi bisa ditulis kayak gini kan. Nah, pas banget tuh. Sama kayak yang kita pelajarin. Nah, jadi ide menemukan apa ya? Ide menemukan solusi-solusi seperti ini tuh harus kalian banyak latihan sebenarnya. Kayak karena ini kan science ya. Ilmu sains tuh nggak bisa kayak kalian pelajarin teori terus langsung ujian gitu. Nggak, kalian harus praktek juga. Karena kalau dihadapin dengan soal-soal yang kayak gini, kalau kalian nggak latihan pasti bingung. Gitu. Jadi dapat nih bentuk SPL yang kayak gini. Terus kita bisa bentuk matriksnya ya. Ini matriks koefisiennya. Ini si
ruas kanan dari SPL-nya. Itu. Tinggal kalian OBE dapatlah untuk seperti ini. 110, 01 min 3 per 2, 0 A kuadrat min setengah. Dan dari sini kita bisa berangkat ke nulis ini jadi persamaan biasa lagi. Jadi kan A kuadrat min setengah sama dengan A plus 1 gitu. Tapi yang ditanya di soal itu kan kita menentukan nilai A agar solusinya itu nggak konsisten, solusinya tunggal, atau solusinya itu tak hingga banyaknya. Nah ini mungkin balik lagi ke yang sebelumnya tadi, yang mana? Nah yang ini, solusinya tuh nggak ada, kalau ada baris 0, ruas kanannya nggak 0. Terus ini barisnya, kalau solusi banyak tuh ada baris 0 dan ruas kanannya 0 juga. Dan kalau solusi tunggal tuh nggak ada baris 0, ruas kanannya bebas. Tuh. Jadi kita coba analisis masing-masing kasus. Kalau misalnya yang pertama nih, solusinya nggak konsisten. Solusi nggak konsisten itu artinya apa tadi? Si ininya 0, ada barisnya tuh 0 semua, tapi ruas kanannya dia nggak 0. Jadi aku coba misalnya di sini asumsi A kuadrat min setengahnya sama dengan 0, dapatlah A-nya tuh plus minus akar setengah. Nah, terus juga si ruas kanannya kan nggak boleh 0. Karena kalau 0 ya jadinya kan pasti nggak banyak ya. Jadi aku tulis di sini A plus 1 tidak sama dengan 0. Dan kita cek nih untuk nilai A yang udah kita dapetin. Dan jelas di sini kita dapat A plus 1-nya itu kan nggak 0. Berarti terpenuhi untuk si kasus yang ini. Ya, nilai A-nya plus minus akar setengah untuk solusi tak konsisten. Terus yang kedua, itu solusi tunggal. Solusi tunggal tuh didapetin kalau misalnya ruas ininya nggak 0. Si ruas itunya. Si matriks koefisiennya, sorry. Jadi kita tulis kayak gini, A kuadrat min setengah tuh tidak sama dengan 0, terus dapatlah A-nya tidak boleh sama dengan plus minus akar setengah. Nah, dari baris 3 yang tadi, dari si matriksnya ini kan kita bisa tulis jadinya A kuadrat min setengah Z, kok Z? A kuadrat min setengah W ya berarti, terus sama dengan A plus 1. Kayak gini. Berarti dapatlah W-nya sama dengan A plus 1 dibagi A kuadrat min setengah. Atau kalau mau bentuknya lebih cantik, kita kaliin atas bawah dengan 2, supaya nggak ada pecahannya. Nah, terus dari baris 2, kan ada nih persamaan ini. Berarti V min 3 per 2W sama dengan 0. Kita bisa dapat V-nya. Karena W-nya kan kita udah dapat tadi. Tuh, dapatlah V-nya kayak gini. Terus dari baris 1 kita dapat U-nya sama dengan 1. Jadi dapat U-nya 1, V-nya ini, W-nya ini. Dan ingat permisalan awal kita tadi. U itu kan sama dengan seper X. V itu sama dengan seper Y. W-nya sama dengan seper Z. Gitu. Jadi dapatlah X-nya tinggal dibalik, Y-nya tinggal dibalik, Z-nya tinggal dibalik. Ya. Jadi solusi tunggal ada kalau misalnya A-nya tidak sama dengan min 1. Kenapa nggak boleh min 1? Karena kalian lihat yang Y sama Z-nya, kan dia melibatkan pembagian dengan A plus 1. Kalau A-nya min 1, berarti pembagiannya dengan 0. Nggak boleh. Dan A tidak boleh sama dengan plus minus akar setengah, itu dari yang awal kita dapat. Yang ini. Gitu. Oke, thank you, Kak. Kenapa?
Apa deh, ada yang nanya? Oke, aman. Nah, ini sebenarnya ngejawab bagian B juga. Kalau kalian perhatiin, kan ditanya tuh, eh ditanya X, Y, Z-nya untuk SPL yang tunggal. Gitu. Jadi sekalian. Nah, terus asumsi yang ketiga, kasus yang ketiga, kalau solusi tak hingga banyaknya gimana? Kalau solusinya tak hingga banyaknya, berarti si ruas kirinya 0, ruas kanannya juga 0. Semua, ya kan? Jadi, tulislah seperti ini. Dan kalau kalian perhatiin, tidak ada nilai A yang memenuhi dua persamaan ini. Ya, dua-duanya harus terpenuhi, nggak boleh salah satu aja. Jadi, nggak mungkin solusinya tak hingga banyaknya. Itu buat yang B, udah terjawab di bagian A yang tadi. Jadi gitu ya. Jadi pakailah tools yang kalian punya gitu. Manfaatin. Kalau misalnya kalian bingung kayak, aduh ini soalnya aneh banget, nggak pernah keluar, nggak pernah latihan yang kayak gitu soalnya. Ya coba kalian tenang dulu, pikir dulu gitu kayak apa yang bisa kalian ubah dari soalnya itu menjadi sesuatu yang bisa kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyain buat nomor 1? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal selanjutnya. Buat yang nomor 2, ada matriks kayak gini, diminta nilai C-nya sehingga A-nya itu bisa dibalik. Bisa dibalik tuh invertible maksudnya. Terus yang B diminta inverse-nya untuk C sama dengan 1. Oke, nah kalau A-nya invertible, itu berarti determinannya nggak boleh 0 kan? Jadi kita coba menghitung determinan dari si A-nya dulu. Buat menghitung determinan A-nya, bebas terserah kalian mau pakai metode apa. Tapi eh, tapi ya coba pikirin kayak metode mana yang paling baik gitu. Di sini aku pakai ekspansi kofaktor karena di baris 1 ataupun di kolom 1 nolnya ada 2. Itu menguntungkan banget. Hitungnya bisa jadi cepat gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai OBE susah. Kenapa? Karena di sini bentuknya simbolik. C ya. Kalian nanti harus bagi misalnya eh, yang atas tukar dengan yang kedua gitu. Misalnya ini tukar jadinya 1C10, ini C100 gitu kan ditukar. Terus kalian pengen bikin ini jadi 0. Berarti ini dibagi dengan C.
ya kan? Hasilnya jadinya 1C 1 0, ini jadinya kok dibagi C sih? Dikurangin C dikali baris pertama. Berarti ini 0, 1 min C kuadrat, 0, 0. Nah, ini kan bentuknya agak susah ya. Terus nanti kalian harus lanjutin itu semua sampai ke baris ke-4. Repot banget. Dan rawan salah juga, karena bentuknya masih dalam variabel. Jadi di sini pakainya ekspansi kofaktor aja. Ya, di sini sepanjang baris ke-1, berarti pertama lihat yang ini dulu kan. Min 1 pangkatnya 1 plus 1 dikali dengan entry-nya yaitu C, terus dikali minor 1, 1. Berarti ini dihilangin. Ya, matriksnya kayak gini. Ditambah dengan min 1 pangkatnya 1 plus 2 dikali entry-nya 1. Terus minornya berarti hilangin ini sama ini. Terbentuklah matriks kayak gini. Sisanya nggak ditulis karena ini 0 dan juga 0. Jadi udah pasti 0. Nah, sebenarnya kalau kalian mau apa namanya? Kalau kalian mau lanjut nguli pakai kofaktor buat yang ini, mau pakai yang ini juga boleh-boleh aja. Tapi kayak agak panjang aja. Ada cara yang lebih cepat. Ini sebenarnya lebih ke menguji pattern recognition kalian. Kita coba lihat buat matriks yang ini dulu. Ngitungnya gampang. Kenapa? Karena kalian lihat di kolom 1, nolnya ada 2. Jadi kofaktor sepanjang kolom pertama dapatlah hasilnya kayak gini. Ya. Jadi si persamaan ini kita bisa tulis menjadi dalam bentuk ini. Nah, kalian lihat polanya deh. Kalau si A itu kan tadi apa? A itu tadi C100, 1C10, 01C1, 001C. Itu kan. Bentuknya tuh mirip banget sama yang ini dan yang ini. Atau ini kita sebut bentuknya tuh matriks tridiagonal. Kalau kalian udah belajar di Magnum. Kalian lihat polanya kan mirip. Bentuknya tuh mirip sama yang matriks A ini. Jadi aku bisa misalin untuk sembarang matriks AN itu berukuran N kali N dan isinya tuh kayak yang matriks diagonal tridiagonal tadi. Di diagonal utamanya C, terus yang jaraknya 1 tuh entry-nya 1, sisanya 0 semua. Berarti si si persamaan yang ini itu kan sebenarnya bisa kita tulis menjadi kayak gini kan. Det A4 dikali C kali determinan A3 min determinan A2. Jadi kita bisa tebak rumus umum ya. Itu adalah determinan AN sama dengan C kali determinan A N-1 dikurangin determinan A N-2. Kalau misalnya kalian bingung kayak kenapa, kok bisa ditebak sih kayak rumus umumnya kayak gini? Siapa tahu berlaku buat A4 doang. Nah, kalian bisa coba buktiin rumusnya untuk sembarang AN. Harusnya sama aja. Nah, gitu. Terus lanjut ke yang ini. Kan kita tahu ya, kalau A1 itu berarti kan matriks tridiagonal ukurannya 1 kali 1. Bentuknya kan C doang. Jadi determinannya C. Terus kalau yang A2 tuh berarti kayak gini bentuknya. Determinannya C kuadrat min 1. Dan buat determinan A3 dan A4, kita bisa pakai rumus iterasi yang tadi. C kali determinan A N-1 min determinan A N-2. Ya, jadi yang A3-nya dapat ini, C pangkat 3 min 2C. Yang A4-nya dapatlah
C pangkat 4 min 3C kuadrat plus 1. Dan tentu saja A4 itu sama dengan A. Karena A itu matriks tridiagonal ukurannya 4 kali 4. Jangan lupa sama pertanyaannya. Pertanyaannya itu dia menanya nilai C supaya si A-nya itu invertible. Supaya A invertible berarti determinannya itu nggak boleh 0. Berarti kita akan mendapatkan C-nya itu tidak boleh sama dengan plus minus akar dari 3 plus minus akar 5 dibagi 2. Ya, jawabannya ini. Terus yang tadi itu, yang B, diminta inverse-nya untuk C sama dengan 1. Berarti bentuk A-nya tuh kan kayak gini. Ya, si elemen diagonal utamanya tuh 1 semua. Kalau yang kayak gini, menentuin inverse-nya, bisa pakai OBE. Step-nya sama aja, kayak ini si A-nya, ini matriks identitasnya. Di OBE lah, supaya hasil akhirnya dalam bentuk matriks identitas. Dan si kanannya ini, itulah matriks apa namanya inverse-nya. Jadi dapatkan A inverse tuh kayak gini. Gitu deh buat nomor 2. Ada yang mau ditanyain nggak? Terutama yang A, karena mungkin yang A agak susah. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada paling cukup sampai situ aja sih. Karena kalau yang tahun lalu tuh nomor 345 tuh bab 4 kalau nggak salah. Kalian belum ini ya. Jadi paling buat latihan soal segitu aja. Nah, palingan tips aja buat besok kalian ujian. Sebenarnya ngulang aja sih kayak yang tadi. Jadi pahamin dulu pertanyaannya apa, terus pahamin juga kalian punya informasi apa. Jadi kayak cara lama aja sih. Diketahui apa, ditanya apa, terus cara kerjanya gimana. Nah, yang susah ya jelas di cara ngerjainnya. Karena mungkin ada yang nggak kebayang, atau mungkin ada yang kebayang tapi dikit banget. Tapi coba pahamin dulu kayak proses apa yang bisa kalian lakukan untuk menjawab pertanyaan itu.
apa yang kalian pelajarin di kelas itu pasti semuanya keluar gitu di ujian. Nggak mungkin kalian ditanyain sesuatu yang belum kalian pelajarin gitu. Jadi coba pikir-pikir lagi kayak kalaupun soalnya aneh, apa yang bisa kalian pakai gitu? Apa yang bisa kalian manfaatin buat ngejawab soal itu? Paling gitu aja sih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku balikin ke Kiran. Thank you. Iya, eh, sebelum gue selesain, aku mau nanya, nggak nanya sih, kayak mau minta tolong aja ke salah satu dari kalian. Ada yang bisa ini nggak ya? Dokumentasi, bukan dokumentasi, fotoin soal ujian besok sore. Kalau ada yang bersedia, boleh resen tuh buat di buat di ini diarsipin ke Sawo. Mohon maaf Kak, kalau misalnya soal ujiannya dibagiin atau dibolehin bawa pulang kayaknya bisa sih. Tapi kalau enggak kan nggak ada kepastian ya Kak. Nggak apa-apa, kayak bilang bilang aja. Masa kayak bilang aja ke aku nanti kalau emang nggak boleh. Oke 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 aman Kak. eh Boleh chat aku dulu nggak di line? Kalau nggak ada akunnya, bentar aku ketik ini deh. Oke Apa Kak. ID line di chat Zoom. Udah kawan. Oke oke, thank you. Kalau gitu, terima kasih buat kawan Chris karena udah bersedia jadi penutor untuk tutor hari ini. Makasih juga untuk kawan-kawan yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri tutor ini. Saya izin tutup tutor ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Thank you guys udah Masih mendengarkan. kawan. Ya, Good luck guys. good luck.